Halo, perkenalkan saya Elviza Ramadhani dengan NIM 23061111371 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian kelas A Fakultas Pertanian Universitas Riau Angkatan 23. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi syarat praktikum pengawasan dan pengendalian mutu mengenai control chart. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat control chart itu. Sebelum kita mengetahui langkah-langkah cara membuat control chart, kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian control chart. Control chart itu merupakan grafik yang digunakan untuk pembelajaran bagaimana suatu proses perubahan dari waktu ke waktu. Control chart itu terdiri dari 3 garis horizontal. Yang pertama, garis tengah atau disebut central line atau CL. Yang kedua, upper central limit atau UCL. Yang ketiga, lower control limit atau LCL. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan pembagian dari control chart, kita nanti akan lebih mudah bagaimana cara membuat control chart. Nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa data, yang mana data tersebut saya ambil dari jurnal, yang mana jurnalnya yang berjudul tentang pengendalian kualitas proses produksi tahu dengan menggunakan metode Seven Tools. Nah, pada tabel yang tadi saya mengambil dari data dari cek-sheet cacat tahu, yang mana pengamatannya dilakukan sebanyak 7 kali dan jenis kecacatannya terdapat 4 jenis kecacatan, yaitu yang pertama ukuran tidak sama, yang kedua cacat segi tekstur, yang ketiga tercampur kotoran, dan yang keempat cacat warna. Nah, data-data yang ada pada tabel 1 cek-sheet ini saya pindahkan kepada dalam tabel yang akan memudahkan kita nantinya dalam pembuatan cek-sheet. Ada di sebelah tabel terdapat tabel nilai A, D2, A2, D2, D3, dan D4. Nah, ini kita dapatkan dari jenis kecacatan, berapa jenis kecacatan yang ada pada tabel yang kita buat ini. Nah, dapat kita lihat pada tabel yang saya ini terdapat 4 jenis kecacatan. Jadi, kalau 4 jenis kecacatan itu kita memakai suffleksnya 4, yaitu A2-nya 0,729, D2-nya 2,459, D3-nya 0, dan D4-nya 2,282. Nah, setelah kita mencari X-chart-nya, di mana rumus X-chart ini itu sama dengan average, titik-titik average. Nah, kita tengok, kita blok data yang pertama pada setiap jenis kecacatan, yaitu pada hari pertama. Di sini hari pertama ini kita blok semua datanya. Tidak lupa juga dengan kita tutup kurung, terus kita enter. Nah, mendapatkan hasil 11,75. Terus kita tarik ke bawah agar bisa mempermudahkan kita dan mempercepat kita dalam mengisi R-chart. Nah, dapat kita lihat semuanya sudah terdapat selisih. Langsung saja kita melanjutkan kepada R-chart dengan rumusnya. Pada hari pertama ini kita tengok jumlah kecacatan yang paling tinggi ini dan dikurang dengan jumlah kecacatan yang paling rendah pada hari pertama. Kita langsung saja masukkan kepada rumus, yaitu sama dengan jenis kecacatan yang paling tinggi pada hari pertama. Kita dapat lihat terdapat pada kecacatan ukuran yang tidak sama, yaitu 20, kita kurang dengan yang paling rendah pada kecacatan cacat warna, yaitu 5. Kita enter, dapatlah hasilnya 15. Nah, begitu juga dengan selanjutnya. Untuk menghemat waktu, saya akan mencari hasil R-chart ini sampai habis. Untuk bersingkat waktu, saya skip aja ya. Setelah saya mendapatkan hasil R-chart-nya seperti ini, lebih kurang, langsung saja kita membuat CLX chart, yang mana rumus CLX chart ini sama dengan average kita blok semua data X chart, terus tidak lupa pula kita kasih $, di setiap antara huruf sebelum huruf A dan setelah huruf A. Begitu juga dengan A18, kita kasih juga $, setelah dan sebelum huruf A. Tidak lupa pula kita tutup kurung dan enter. Nah, data yang didapatkan yaitu 12,67857143. Kita tarik ke bawah agar menghemat waktu. Nah, seperti itu.
Nah, begitu juga dengan cara mencari CLR chart, sama dengan CLX chart tadi, tapi pada CLR chart ini kita ngebloknya yaitu sama dengan average. Kita ngeblok semua data CLR chart. Nah, tidak lupa juga kita ngasih dolar kita kasih dolar setelah dan sebelum huruf. Setelah dan sebelum huruf aja ya. B. Tidak lupa kita dengan tutup kurung, enter. Terus kita tarik aja ke bawah untuk mempercepatkan kita dan mempermudahkan menghemat waktu kita. Setelah kita mendapatkan CLR chart dan CLR chart, kita langsung saja mencari rumus UCLX chart, yang mana rumusnya sama dengan data CLX chart ini kita blok semuanya, terus kita tambah dengan A2 yaitu 0,729, kita kali dengan CLR chart. Nah, tidak lupa pula kita mengasih dolar, tanda dolar di setiap sebelum dan sesudah huruf, yaitu C. Sebelum C juga kita kasih dolar, setelah C, sebelum K, setelah K, sebelum D, setelah D. Begitu juga dengan D18, sebelum D kita kasih dolar, dan setelah D kita kasih dolar, enter. Nah, kita mendapatkan hasil 24,48814286. Kita langsung saja kepada masuk UCLR chart, yang mana rumusnya data CLR chart dikali dengan D4 yaitu 2,282. Nah, kita langsung saja masukkan ke dalam rumus, yaitu data CLR chart kita kali dengan nilai D4. Nah, tidak lupa pula kita masukkan rumus dolar kepada setiap sebelum dan sesudah hurufnya. Sebelum D, itu juga dengan D, dan sebelum K, setelah K, kita enter. Nah, kita mendapatkan hasilnya 40,098. Nah, langsung saja kepada rumus LCLX chart, dimana rumusnya yaitu rumus CLR chart, CLX chart kita kali dengan D3 yaitu 0. Kita langsung langsung kepada rumus sama dengan nilai CLX chart, kita blok semuanya, kita kali dengan D3 yaitu 0, sama dengan tunggu, tidak lupa pula kita mengasih dolar. Jangan lupa ya guys, kita kasih dolar setiap sebelum dan sesudah huruf ya, bukan angka, ingat, setiap dan sesudah dan sebelum. Ini sebelum K, setelah K, kita enter. Nah, hasilnya memang 0, yaitu CLR chart 0. Nah, dengan rumus-rumus tadi kita telah dapat mengisi control chart, sehingga kita bisa selanjutnya membuat grafik, dan ke tahap selanjutnya kita membuat grafik dari X chart dan R chart. Nah, di sini kita dapat melihat ada sedikit perubahan dari saya hanya mengambil 4 angka di belakang koma, yang tadinya hanya terdapat 6 atau lebih lah angka di belakang koma, sehingga saya hanya mengambil 4 angka di belakang koma. Selanjutnya kita melanjut membuat grafik X chart, yang mana caranya kita memblok semua data yang berhubungan dengan X chart, yaitu X chart, SLX chart, sampai kita tekan kontrolnya ya guys, SLX chart sama SLX chart. Kita buka insert, terus kita ambil grafik 2 filling. Nah, langsung aja kita ganti, maaf guys, langsung aja kita ganti nama dari tabelnya ini ya guys, menjadi X chart. Nah, begitu juga dengan R chart, kita akan membuat tabel R chart. Kita blok semua data yang bersangkutan dengan R chart, yaitu R chart, CLR chart, UCLR chart. Kita buka insert, ambil grafik yang paling pertama, dan kita juga mengubah nama tabelnya menjadi R chart. Nah, inilah langkah-langkah yang perlu kita ingat dalam membuat chart, yang mana pada grafik yang saya buat ini dapat disimpulkan
bahwa proses berada dalam keadaan terkendali. Extract menunjukkan bahwa nilai-nilai data berada di sekitar garis rata-rata CL, terus tanpa ada yang melewati batas kendali atau UCL maupun batas kendali LCL, yang menandakan stabilitas rata-rata proses. Orchard yang menunjukkan rentang atau variasi dalam setiap sampel juga menunjukkan hasil serupa di mana nilai-nilai rentang tetap dalam batas kendali. Hal ini mengindikasikan bahwa variasi yang ada merupakan variasi alami dan tidak ada faktor eksternal yang menyebabkan ketidakteraturan dalam proses. Dengan demikian, proses dapat dikatakan stabil dan dalam kendali karena baik rata-rata maupun rentang variasinya berada dalam batas yang dapat diterima. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.